Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari pertama Bapak mengajar eh, ke kelas 11 ya. Tentunya di kelas 10 Bapak tidak mengajar kalian ya. Untuk mata pelajaran Bapak untuk hari ini Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Ahmad Surya ya. Dengan kode guru nomor 10 ya. Di sini Bapak mengajar PIK atau proses industri kimia. Ya, untuk kesempatan hari ini Bapak akan membahas tentang pendahuluan PIK 11 ya. Nah, di mata pelajaran PIK 11 atau proses industri kimia kelas 11, pertemuan kegiatan belajar mengajarnya itu dalam seminggu eh, waktunya hanya 7 jam mata pelajaran ya. Di mana 7 jam mata pelajaran ini terbagi menjadi dua, yaitu di hari Senin sebanyak atau waktunya 3 jam mata pelajaran dan di hari Kamis 4 jam mata pelajaran ya. Adapun KKM untuk mata pelajaran PIK 11 ini, karena mata pelajaran PIK adalah mata pelajaran produktif, untuk saat ini atau belum ada informasi yang update dari pihak kurikulum, KKM-nya nilainya baik itu pengetahuan maupun keterampilan, pengetahuannya ataupun keterampilan KKM-nya nilai yang harus kalian peroleh sebesar 72 ya. Jadi itu minimal. Jadi kalau kurang dari 72 berarti banyak tugas-tugas ataupun praktek-praktek ataupun laporan praktek yang belum kalian kerjakan ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling mensupport, memberi semangat ya, supaya kegiatan belajar mengajar khususnya pelajaran PK 11 selalu diikuti ya, jangan sampai ada yang tidak mengikutinya. Ya. Kemudian media untuk pembelajarannya atau media komunikasi pada saat proses pembelajaran kita sudah disediakan aplikasi, yaitu aplikasi iDiajar. Nah, aplikasi ini adalah media untuk komunikasi di mana para guru menyampaikan materinya, latihan-latihannya, ujiannya juga ya. Tapi untuk praktikum tentunya karena ini mata pelajaran produktif, tentunya ada praktikumnya yang tentunya harus diikuti di laboratorium ya. Ya, itu. Jadi waktunya dalam seminggu 7 jam mata pelajaran. Nah, 7 jam mata pelajaran ini kan diikuti di hari Senin ya. Bisa dilihat di jadwal pelajaran tahun ajaran 2001-2022, jadwal KBM khusus kode Bapak ya, kode 10 itu eh, bertemu di hari Senin. Baik itu kelas 11A maupun kelas 11B. Hanya saja yang membedakan jamnya. Di mana kelas 11B itu bertemu dengan Bapak di jam ke-5 sampai jam ke-7 atau jam ke-10 lebih 10 sampai jam 12.30 itu pelajaran Bapak ya. Untuk kelas 11A itu bertemu di jam ke-8 sampai jam ke-10 yaitu jam 12.30 sampai jam 14.30 ya. Itu di hari Senin. Kemudian hari berikutnya di hari Kamis 4 jam pelajaran yaitu di jam ketiga yaitu jam 8.35 sampai jam ke-6 sampai jam 11.30 itu di kelas 11A. Nanti bertemu dengan Bapak pas jam pelajaran itu. Nah,
Kondisinya untuk jam 11.30 sampai jam 14.30 itu di kelas 11B ya. Jadi itu sesuai jadwalnya. Berarti hari Senin dan hari Kamis. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas di PIK 11 atau pokok bahasannya di sini ada 10. Ini untuk 1 tahun ya. Nah, untuk 1 tahun ada 10 pokok bahasan. Nah, dari ke-10 pokok bahasan ini oleh Bapak dibagi 2. Setengahnya di semester ganjil dan setengahnya lagi di semester genap. Apa saja di semester ganjil? Ya tentunya nomor 1 sampai nomor 5. Dan semester genap nomor 6 sampai nomor 10. Kita lihat di semester ganjil atau kalian di semester 3 ya. Ini materi pertama menerapkan pengolahan air minum dan air proses ya. Kemudian materi kedua menerapkan pembuatan garam dapur, soda, dan asam klorida. Yang ketiga menerapkan pembuatan asam sulfat. Yang kelima menerapkan pembuatan pupuk nitrogen. Yang keempat ya tadi. Yang kelima menerapkan pembuatan keramik, semen, dan kaca. Itulah pokok bahasan yang akan dibahas oleh kita di semester ganjil untuk mata pelajaran PIK kelas 11. Adapun prakteknya nanti kita kondisikan. Jika memungkinkan ya kita akan praktek ya. Karena ini mata pelajaran produktif tentunya berhubungan dengan mata pelajaran yang memang primadonanya gitu ya. Nah, oleh karena itu, silahkan kalian siapkan buku catatannya dan buku jurnalnya. Nah, kalau buku catatan apa? Buku catatan untuk mencatat materi-materi dan mengerjakan latihan-latihan. Jadi, setiap satu bab atau subpokok bahasan sudah selesai, ya tentunya pada saat proses pembelajaran kalian harus menyimpan atau menulis teori atau mata pelajaran materinya tulis di buku catatan. Kemudian selesai materi tentunya ada instruksi mengerjakan latihan soal. Nah, dikerjakan latihannya setelah mencatatnya sudah beres begitu. Lalu ada instruksi untuk mengumpulkan buku untuk dinilai. Nah, ini untuk patokan Bapak untuk memperoleh gambaran memberikan nilai ya. Makanya kalian harus rajin. Waktunya sekolah, waktunya ada tugas kerjakan ya. Jadi jangan terbengkalai. Kemudian selesai satu bab atau satu pokok bahasan selesai dibahas, mari kita praktekkan. Nanti kita kondisikan, siapkan apa yang harus disiapkan dari kalian. Tentunya kalian mempersiapkan harus membuat jurnal terlebih dahulu. Nah, jurnal itu apa? Persiapan untuk praktek, dimulai dari judul, tujuan praktek, tanggal praktek, rencananya tanggal berapa, ya tujuan praktek, kemudian dasar teori yang melandasi praktek yang akan dikerjakan, kemudian alatnya apa saja, bahannya apa saja, kemudian langkah kerjanya apa saja. Nah, itu harus tertulis sampai langkah kerja, ya harus selesai. Setelah itu baru dipraktekkan sehingga pada saat kita praktek memperoleh data. Nah, datanya disimpan di lembar pengamatan setelah jurnal. Jurnal kan sampai langkah kerja ya. Baru di berikutnya adalah data pengamatan. Nah, selesai memperoleh data pengamatan, kalian melanjutkan dengan membuat laporannya, yaitu melanjutkan dari lembar data pengamatan tersebut dibuat atau dibahas ya, dibahas sesuai pengalaman, membahas langkah kerja, membahas alat yang digunakan, zatnya yang digunakan, hasilnya bagaimana, itu diceritakan sedemikian rupa sehingga menjadi laporan secara terurut dan tersusun dengan rapi ya. Setelah itu
barulah disimpulkan ya. Buat kesimpulan yang sesuai dengan tujuan dari praktek tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, silakan dipersiapkan. Nah, kemudian di semester genap atau semester 4 juga akan membahas 5 pokok bahasan juga. Yang ini penerapan pembuatan pulp kertas, pembuatan cat warna, menerapkan pembuatan cat, menganalisis pengolahan limbah padat non B3, dan menerapkan pembuatan gula tebu, alkohol, dan MSG. Dan ini akan dibahas di semester berikutnya ya. Nah, itu saja untuk saat ini sebagai pendahuluannya. Mudah-mudahan kalian mempersiapkan segala sesuatunya ya. Buku catatan, jurnal. Jurnal itu tentunya sesuai dengan pengalaman kalian di kelas 10 ya. Ukuran kalau buku catatan usahakan buku catatannya yang tebal ya. Karena kita 5 pokok bahasan ini jumlah isinya lumayan banyak ilmunya ya gitu. Jadi terapan literasinya ya seperti pepatah mengenai literasi ya, satu catatan lebih baik daripada 1000 ingatan. Jadi ilmu yang kalian dapat harus dicatat ya, sehingga ingatan kan kita suka lupa. Nah, oleh karena itu dicatat. Apa yang penting dicatat di buku catatan ya. Nah, kalau jurnal tentunya buku kampus yang ukurannya lebih lebar daripada buku catatan. Kalau buku catatan buku biasa aja ya. Gitu. Tapi kalau buku kampus di toko ATK banyak dijual tipis ya, tapi lebar tinggi dan lebarnya itu lebih besar lah ya. Nah, itu untuk jurnal. Nah, jurnal silakan dikondisikan supaya rapi, kemudian supaya tidak rusak, disampul ya dengan rapi dan diberi nama ya yang jelas ya. Beri nama yang jelas pakai label nama biar rapi sehingga Bapak sebagai penilainya mengetahui jurnal siapa sehingga untuk memberikan nilai juga mudah. Itu saja dari Bapak untuk pendahuluan. Sekian dulu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.